Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan ini, kita akan membahas terkait tipografi, dalam hal ini implementasinya. Materi ini adalah tugas saya pada saat kuliah dulu di Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya juga pakai sebagai contoh-contoh untuk mahasiswa di Universitas Teknologi Sumbawa ya. Oke, kita lanjutkan dengan materi. Jadi unsur penting dalam membuat sebuah desain. Jadi yang terpenting adalah tipografi. Tipografi di sini artinya bentuk-bentuk huruf. Jadi ada beberapa bentuk atau jenis huruf atau tipe. Jadi dalam sebuah desain atau dalam mendesain, jadi calon desainer yang melihat tipe font lebih dari konten tulisan. Jadi punya makna tersendiri. Jadi menganut tipe sebagai komponen integral dari sebuah komunikasi visual dan dapat memberikan bentuk yang mencolok dengan ide-ide atau gagasan-gagasan mereka. Nah, itu menurut Ibu Robin Landa ya, dalam bukunya Graphic Design Solution. Kemudian di sini kita akan contohkan, jadi kita mulai dari tipografi diimplementasikan menjadi sebuah kepribadian. Jadi misalnya, ini misalnya ya, jadi kepribadian Nawaz Sharif. Di sini kepribadiannya petualang, kemudian simple, kemudian baik hati. Ini salah satu contoh aja. Kemudian tipe fontnya Bookman All Style. Kemudian kelas tipografinya slab serif ya. Itu dengan nama Nawaz. Jadi ini slab serif tipenya ya, Nawaz ini. Kemudian untuk Sharif, jadi di sini pakai font Arial dengan tipe sans serif. Jadi dalam buku Robin Landa itu ada beberapa jenis tipografi. Yang pertama ada serif, kemudian yang kedua sans serif, kemudian selanjutnya adalah slab serif, kemudian di sini ada black letter, kemudian script, kemudian ada tipe italic, dan yang terakhir display. Di sini positif dan negatifnya. Jadi untuk font all style dengan tipografi slab serif, jadi positifnya di sini lebih besar dan lebih jelas, kemudian lebih cocok untuk penggabungan dengan stroke utama pada surat-surat ya. Jadi ada stroke utama yang di atas itu cocok. Kemudian tampilan berorientasi serif atau slab serif ini sering kali sangat berani dimaksudkan untuk menarik perhatian pembaca poster, teman-teman. Kemudian poin selanjutnya, font berorientasi pada penggunaan cetakan kecil dan koran yang berkualitas buruk.
dapat menggunakan slab serif untuk meningkatkan daya tarik pembaca. Selanjutnya, positif dan negatifnya untuk bookman-nya all style. Di sini dengan tipografi slab serif. Di sini poin pertama, baik digunakan untuk cetakan kecil. Kemudian poin kedua, disesuaikan untuk plakat ya. Ini cocok untuk plakat. Kemudian slip tagihan listrik, tagihan dan lain-lain, utang juga mungkin. Kemudian ada undangan. Kemudian poin selanjutnya ada di sini membangkitkan minat pembaca, misalnya Wikipedia kayak gitu. Itu berefek pada minat pembaca. Kemudian poin keempat, Jonathan Flair ini dan catatan Tobias Jones bahwa desain geometris murni sulit untuk membuat dalam ukuran ultra tabel ya, ditandai dengan, kemudian selanjutnya yang terakhir ditandai dengan sifat berat. Ini contoh-contoh penggunaan slab serif ya. Ada yang gambar hitam itu, jadi ini ada serif font ya. Jadi ada kailnya di ujung-ujung itu. Kemudian untuk selanjutnya sans serif font, jadi ini rata. Jadi tidak ada unsur lancipnya di sini kan, dan di bawahnya tidak ada kailnya. Selanjutnya, ini mungkin contoh-contoh implementasi dari gaya-gaya sebagai bukti bahwa yang poin selanjutnya ya suka petualang kayak gitu kan, itu adalah poin yang menekankan bahwa kita memiliki tipe tipografi yang sesuai dengan kita. Ini salah satu contoh aja. Kemudian ini aksi dan petualang. Jadi di sini menggunakan bookman all style ya, slab serif. Jadi ini contoh-contohnya kalau dalam membuat ini ya, background dari sebuah film. Jadi seperti ini menggunakan slab serif. Kemudian dari tampilan sebelumnya di sini itu mengurangi citra petualangannya. Jadi gambar sebelumnya itu citra petualangannya lebih nampak. Sedangkan sekarang terkurangi dengan gambar-gambar seperti itu, teman-teman. Kemudian ini penggunaan tipe slab serif ya, sesuai dengan font yang tadi. Jadi ini dengan Bodoni MT. Di sini tulisannya misalnya gagah berani, jadi ini gambaran dari Bodoni MT ini dengan tipografi slab serif seperti ini tipe-tipenya. Ini diimplementasikan di desain-desain untuk TNI ya. Jadi menggunakan slab serif. Kemudian ini contoh black Arial ya. Ada Arial black. Di sini ada penggunaan palang merah ya. Kemudian tipe-tipenya seperti ini, memang ini udah cocok ya.
Penggunaannya ini masuk ke tipografi apa teman-teman? Kalau dilihat ini adalah masuk ke dalam sans serif ya. Kesimpulan pertama, di sini mampu menajamkan indera perasaan terhadap jenis, sifat, dan karakter huruf, sehingga nantinya kita bisa dengan cepat merasakan ketepatan atau tidaknya sebuah penggunaan jenis huruf pada sebuah desain maupun tulisan. Jadi di sini ada unsur yang sangat mempengaruhi keefektifan dan efisiensi sebuah huruf. Kemudian kesimpulan kedua, serif tradisional, jadi di sini formal, biasa digunakan untuk organisasi. Kemudian sans serif, ini sifatnya netral, bisa digunakan kapan aja, tidak memberikan kesan ya. Kemudian jenis script atau funny, jadi di sini kreatif. Kemudian enggak nentu kayak gitu, artinya tak terduga seperti itu. Kemudian enggak harus di sini ditetapkan seperti apa, enggak seperti sans serif maupun serif tradisional. Kemudian plan ini sederhana, jadi tetap. Kemudian infradicalnya tidak jelas. Kemudian di sini untuk rebel, rigid, charge sangat kasar ya, atau kasar. Itu aja kesimpulannya. Sekian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.